Oke, selamat siang teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal latihan Microsoft Power BI ya teman-teman. Jadi buat pertemuan kali ini kita akan mengerjakan nih soal dari praktikum Microsoft Power BI. Jadi kemungkinannya nanti ketika kuis atau ujian, soal-soalnya tuh mirip-mirip kayak yang kita kerjain hari ini gitu. Jadi berharapnya teman-teman bisa ngikutin ya dari awal sampai akhir praktiknya. Kemungkinan aku juga akan kasih assignment ke teman-teman. Jadi nanti hasil dari praktikum ini kita kumpulin ya teman-teman sebagai tambahan nilai tugas. Nah, untuk data soal dan data Microsoft Excel-nya itu udah aku taruh di files, itu ada di folder latihan Microsoft Power BI, latihan soal Microsoft Power BI. Nah, teman-teman bisa di-download soalnya dan juga data Excel-nya ya. Jadi nanti kita pakai data Excel yang ada di folder itu. Nah, terus teman-teman juga bisa sambil lihat juga pas ngerjain nih soal latihan Power BI-nya. Nah, kita bisa sambil buka ya aplikasi Microsoft Power BI-nya. Nah, biasanya kan kalau teman-teman buka tuh akan muncul dialog box ya. Nanti teman-teman close aja, kita masukin data kita nih dari Excel. Nah, sebelumnya sambil kita nge-refresh ya teman-teman materi-materi sebelumnya, kalau misalkan kita mau masukin data kan ada beberapa cara ya teman-teman. Salah satunya lewat yang ini nih. Yang di sini kita bisa import data dari Excel lewat yang ada di Canvas ini. Nah, teman-teman juga bisa masukin data dari yang ini. Misalkan teman-teman mau masukin data yang lain nih, misalkan datanya bentuknya CSV atau mungkin yang lainnya yang banyak. Nah, teman-teman bisa pakai yang get data ini, terus pilihnya yang more. Sekarang mau masukin yang mana gitu. Atau teman-teman juga bisa masukin pakai yang ini nih. Jadi di data, di tab home, terus ada data yang ada gambar Excel-nya. Nah, kita bisa import data dari Excel. Nah, karena nanti ke WIS sama UAS itu kita pakai yang dari Excel, aku saranin sih teman-teman pakainya yang di sini atau yang dari sini. Jadi nggak ribet-ribet gitu, pilih-pilih dulu kan mau pakai yang mana. Jadi kita langsung klik aja dari yang emang udah dari Excel-nya gitu. Jadi kita klik yang ini ya teman-teman. Nah, sebentar. Nah, kalau misalkan keluar, teman-teman bisa pilih yang tadi teman-teman simpan gitu. Ini aku mau buka di yang semester, di sini. Terus buka yang sini sama yang ini. Jadi kita pakai data Excel yang sales ya teman-teman. Nah, kita tunggu sebentar, datanya lagi diproses. Oke, sekarang kita bisa sambil baca soalnya ya teman-teman. Nah, kita baca soalnya dulu. Nah, di sini tuh kita mau ngerjain soal dari si Brave Production, di mana Brave Production adalah perusahaan pengolah barang yang terkenal secara global. Pada kesempatan kali ini, perusahaan membuat laporan penjualannya menggunakan Microsoft Power BI. Anda merupakan seorang desainer. Nah, jadi kan seperti yang kita tahu ya teman-teman, peran dari yang pengguna si Microsoft Power BI kan ada dua, ada consumer dan designer. Kalau consumer kan dia menerima hasil ya, hasil report, hasil dashboard, dan juga hasil aplikasi yang udah dibuat desainer. Nah, peran kita sekarang, kita tuh diminta buat jadi desainernya. Jadi kita yang buat reportnya, yang buat dashboardnya, yang buat apps-nya, dan yang lain-lain, kayak gitu. Nah, kita diminta jadi seorang desainer yang membuat laporan tersebut dari data sales. Data sales ini data Excel yang tadi udah dilampirin gitu di soal. Nah, berikut adalah informasi yang dibutuhkan dalam membuat laporan tersebut. Nah, kita mau buat laporannya. Di sini ada informasi yang dibutuhkan nih teman-teman. Nah, yang pertama itu sheet yang digunakan adalah sheet sales, market, dan date of sales. Nah, di sini kan tadi kalau kita buka Power BI, banyak ya teman-teman sheet-nya di si folder sales-nya. Nah, kita bisa pilih yang sales, terus yang market, sama yang date of sales. Benar gak ya? Kita lihat lagi. Itu ada sales, market, dan date of sales. Nah, berarti kalau kita udah checklist nih tiga-tiganya, kita bisa pencet yang
klik yang transform data. Karena di soal selanjutnya kita diminta buat mentransform teman-teman. Jadi data ini tuh nggak langsung jadi, nggak yang langsung kita bisa olah menjadi visualisasi, tapi datanya ini harus kita proses dulu nih supaya bisa kita jadiin visualisasinya. Gitu. Jadi ketika kita udah klik yang data-data ininya nih, sheet yang mau kita pakai, kita pencet yang transform data dulu supaya kita bisa olah lagi nih datanya. Gitu, kita klik. Nah, kalau kita klik transform data, biasanya kita akan diarahkan ke Power Query Editor ya teman-teman. Di sini kita bisa mengelola data kita gitu. Ibaratnya tuh kayak ini tuh dapurnya sih Power BI. Jadi kita bisa otak-atik file kita, otak-atik data kita, tampilannya, dan yang lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, ini merupakan data yang akan kita pakai buat bikin visualisasi ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat lagi nih di soal, apa sih yang disuruh dari transformasinya? Nah, kita bisa lihat di nomor 2, sebelum mengolah, desainer merasa perlu melakukan proses transform untuk hal-hal berikut. Nah, yang pertama itu di sheet yang cells. Berarti kita ke sheet cells dulu nanti. Buatlah kolom baru dengan nama localization sebagai hasil pencampuran antara kolom segmentation dan kolom country, di mana separatornya adalah koma tanpa menghilangkan kolom segmentation. Nah, kolom baru localization diletakkan di sebelah kanan kolom product. Kemudian, kolom presentation of profit harus berupa presentase. Nah, kita kerjain satu-satu ya teman-teman. Kita kerjain yang buat kolom baru dulu dengan nama si localization. Nah, di sini kolom barunya itu percampuran dari si segmentation dengan kolom country. Kita bisa ke Power BI-nya yang query editor. Kita ke yang sheet yang cells. Nah, kalau kita mau buat kolom, teman-teman, itu tuh ada 2 cara. Atau mungkin ada cara lainnya, tapi biasanya tuh kita bisa lewat yang transform. Sama, nih di transform itu kita bisa yang buat, bikin kolom baru. Jadi nanti kita tinggal, di blok mau kolom yang mana yang mau kita merge column. Atau kita juga bisa ngelakuin yang namanya add column. Nah, kita bisa blok juga, terus kita bisa merge column nih, teman-teman. Nah, apa sih bedanya merge column yang ada di transform sama merge column yang ada di add column? Nah, kalau misalkan yang di transform, misalkan teman-teman tuh mau gabungin ya yang segmentation sama country nih. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman gabung, hasilnya itu mereka tergabung, tapi si segmentation sama si country-nya ini tuh hilang. Gitu. Jadi data dari kolom segmentation sama country-nya itu nggak ada lagi karena udah ditransform ke si localization gitu. Tapi kalau misalkan kita add column, namanya aja kan add column ya teman-teman. Berarti kita mau nambahin nih kolom baru. Mau nambahin kolom baru dari gabungannya si segmentation dan country. Misalkan ya, kalau kita kan sekarang disuruhnya itu yang segmentation dan country. Oh ya benar. Nah, kita disuruh bikin yang ini. Nah, berarti kalau misalkan kita baca lagi soalnya, kita disuruh buat kolom baru dengan nama localization sebagai hasil pencampuran bla 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 tanpa menghilangkan kolom. Berarti karena tanpa menghilangkan kolom, kita bisa pilih yang ada di add column ya, teman-teman. Nah, ininya kita bisa blok, teman-teman klik aja si segmentation-nya, terus pencet shift, terus bisa ditahan shift-nya, terus geser pakai panah yang kanan itu kayak yang ada di keyboard. Gitu. Nah, kalau udah kita bisa lakuin yang namanya merge column. Nah, ntar ya teman-teman lagi loading. Nah, di sini kita ada pilihannya nih. Nah, kita mau merge column, separator itu kayak kayak di tengah-tengahnya tuh mau dikasih apa? Mau dikasih tanda apa? Misalkan mau dikasih titik kah, mau dikasih koma kah? Di sini ada banyak pilihannya. Itu mau dikasih spasi, mau dikasih tab, atau mau dikasih yang lain gitu. Itu kita bisa milih teman-teman. Kayak yang ada di tengah-tengah dari yang mau kita gabung tuh apa gitu. Kayak jarak pembatasnya. Nah, tadi di soal itu kita dimintanya pilih yang koma. Berarti di sini kita pilihnya
separatornya itu yang koma. Nah, nama dari kolom barunya, kita tuh tadi dimintanya itu ada localization. Ini. Jadi kita namain deh nama kolom barunya apa. Kalau udah, kita tinggal klik OK. Nah, kalau misalkan kita udah berhasil buat bikin kolom baru, biasanya di applied step itu udah ada tuh tulisan insert merge column. Jadi kita udah nambahin nih kolom baru dari merge column gitu. Nah, tapi kok kolomnya nggak ada ya? Kenapa kolomnya nggak ada? Nah, kalau misalkan kita lihat nih, kenapa nggak ada? Karena dia biasanya ada di pojok kanan. Nah, yang ini. Nah, jadi dia gabungan kan teman-teman dari segmentation dan juga dari country gitu. Nah, gimana caranya pindahin? Pindahin gampang, teman-teman tinggal tahan, terus teman-teman tarik. Kita tadi disuruh pindahinnya di sebelahnya produk. Gitu. Kita tarik ya teman-teman sampai ke produk. Nah, dia di sini. Nah, yang ini ya. Nah, jadi dia adanya sekarang di sebelah produk. Jadi, habis segmentation, country, masuknya ke localization. Nah, terus kita diminta apa lagi nih? Nah, diminta lagi kolom percentage of profit harus berupa percentage gitu. Coba kita lihat ya. Yang percentage of profit. Kita cari percentage of profit. Itu ada di ini dia. Nah, di sini kan dia masih pakainya koma ya teman-teman, pakainya desimal. Nah, kita mau ganti nih tampilannya supaya jadi percentage. Teman-teman tinggal klik aja. Teman-teman klik kanan di mousepad-nya. Terus teman-teman ganti si type-nya, change type. Nah, type-nya ini kita ganti jadi percentage. Nah, nanti tampilannya akan berubah menjadi percentage gitu. Udah deh untuk yang transform yang pertama ini udah selesai. Jadi kita udah buat kolom baru, udah pindahin kolom barunya dan juga udah buat change type dari si presentation of profit. Nah, sekarang kita mau ngerjain transform yang kedua. Nah, transform yang kedua itu ada di date of sales. Berarti kita pindah nanti ke sheet yang date of sales. Nah, di sini kita diminta buat 3 kolom baru nih, teman-teman. Dengan menggunakan kolom date. Berarti nanti informasi yang bakal kita pakai itu informasi dari si date yang menunjukkan informasi di bawah ini. Nah, di sini ada nama bulan, terus ada informasi minggu keberapakah tanggal tersebut dalam 1 tahun, dan juga hari keberapakah tanggal tersebut dalam 1 tahun. Nah, ini kita balik lagi ke Microsoft Power BI, ke yang Power Query Editor. Nah, sekarang kita mau lihat yang date of sales, karena tadi disuruh di sheet yang date of sales ya. Nah, di sini ada informasi tentang date nih teman-teman. Sekarang kita mau buat data baru, buat kolom baru teman-teman yang berdasarkan informasi dari si date-nya. Nah, gimana caranya? Kayak yang aku udah bilang ya teman-teman, kalau misalkan kita mau tambahin kolom baru, pakainya tab dari si add column gitu. Nah, kita tinggal cari nih informasi datanya kan tadi mintanya dari date. Nah, di sini kita bisa lihat nih, informasinya yang mau kita bikin tuh dari apa. Kalau misalkan dari text, berarti kita pilihnya di areanya form text. Kalau misalkan data yang mau kita ambil itu dari number, berarti pilihnya yang form number. Nah, karena kita mau makainya yang dari date atau dan time ini, kita pilihnya yang di sebelah sini. Nah, data kita kan yang date ya teman-teman. Jadi kita pilihnya yang date ya teman-teman. Tinggal kita klik. Kemudian tadi kita mintanya itu di soal nama bulan. Berarti kita pilih yang month. Date. Terus teman-teman bisa pilih yang month. Pilih yang month biasa. Nah, di sini dia nantinya akan menunjukkan hasil dari bulan pada tanggal yang udah kita ada di data kita gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi nih bikin-bikin satu-satu. Ini bulan Januari gitu, ini bulan ke-6 gitu kan, bulan Juni, bulan Desember gitu. Tapi
kita udah bisa langsung otomatis buat milih-milih data tuh yang ada di Power BI. Yang penting kita punya informasinya kayak gini. Misalkan kita punya data tanggal, ya udah kita tinggal pilihin aja nih. Tinggal kita sesuaiin mau ngambilnya berdasarkan apa. Di sini berdasarkan bulan. Oke, kolom yang pertamanya udah selesai. Kita lihat kolom yang kedua dimintanya apa sih? Nah, di kolom kedua itu kita dimintanya menunjukkan informasi minggu keberapakah tanggal tersebut dalam 1 tahun. Jadi dia mau pakainya yang week dalam 1 tahun. Gitu. Nah, kita balik lagi ke Power Query Editor, terus kita ke date lagi. Nah, di date ininya kan baru bisa keklik. Kita klik lagi date-nya, kita pilih yang itu week ya, yang week. Karena kita mau ngambilnya minggu keberapa gitu dalam 1 tahun. Berarti kan kalau misalkan di bahasa Inggrisin kan week of year ya teman-teman. Jadi kita pilihnya yang ini, week of year. Nah, nanti dia akan muncul nih, minggu keberapa sih dalam 1 tahun di tanggal itu, kayak gitu. Nah, kolom yang keduanya udah selesai juga. Sekarang kita lihat nih, kolom yang ketiga. Kolom yang ketiga itu menunjukkan informasi hari keberapakah tanggal tersebut dalam 1 tahun. Berarti kita mau lihat nih, itu tuh hari keberapa dalam 1 tahun. Kita tinggal ke date lagi, kayak yang tadi. Terus ke yang from date and time, pilih yang date lagi. Pilihnya sekarang yang day, karena dia mau nanya hari keberapa nih dalam 1 tahun. Gitu, kita pilihnya yang day of year. Nah, nanti dia akan keluar nih, oh ini ternyata hari misalkan yang ini kan, ini ada di bulan Desember, tanggal 1 Desember tuh, itu tuh hari ke-335 dalam 1 tahun, kayak gitu. Nah, transform kita yang pertama dan yang kedua ini udah selesai, teman-teman. Kita coba lihat lagi di yang market. Oke, di market juga udah aman. Di sales juga udah aman. Berarti transform kita sudah selesai teman-teman untuk data yang sales, market, dan date of sales. Nah, kalau misalkan kita udah selesai buat transform datanya, kita bisa balik ke tab yang home. Terus kita pilih yang close and apply. Nah, kita pilih yang close and apply. Nanti kita akan dikembalikan lagi ke Power BI Desktop. Dan datanya akan diperbaharui sesuai dengan transform yang sudah kita buat, teman-teman. Gitu. Jadi ini kita masih menunggu prosesnya, karena perubahan kita tuh yang tadi di Power Query Editor itu masih diproses sama Microsoft Power BI. Nah, ini masih loading ya, teman-teman. Nah, teman-teman kalau udah, biasanya dia di field itu akan muncul sheet-sheet yang tadi udah kita proses, kayak gitu, kayak gini nih. Nah, nanti dia akan tampilin data-data dari kolom yang ada, gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke visualisasi, kita lihat lagi nih di soal. Gitu. Nah, di mana kita sebelum bikin visualisasi, kita harus buat relationship nih. Kira-kira di data yang ada di sheet, misalkan di sheet sales sama di sheet date of sales itu ada hubungan atau enggak sih? Nah, kalau misalkan ada hubungan, misalkan ada data yang mirip gitu, atau data yang emang sama, itu harus kita bikin relationship-nya. Jadi emang data yang satu sama data yang dua itu saling berhubungan. Nah, di sini kita disuruh buat relationship dari sheet sales, itu produk, kemudian kepada si sheet dates of sales, yang datanya juga produk, jadi sama-sama produk nih. Nah, kita mau buat relationship-nya di antara mereka. Gitu. Kita ke Power BI kita lagi. Terus kalau mau bikin model atau relationship, kita ke yang ini ya teman-teman. Kita pilih yang si model. Nah, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Yang hasil-hasil dari data yang udah kita proses. Nah, kita mau buat hubungan dari si sales sama si date of sales. Itu yang mau kita bikin relationnya itu si produk. Nah, teman-teman tinggal klik aja produknya. Terus teman-teman tarik, teman-teman drag, teman-teman tahan ya. Gitu. Bentar, kita geser dulu ya. Nih. Kita geser, nggak kelihatan ya. Ini aku tutup dulu.
Nah, ini kita geser ke si produk di date of sales. Nah, bentar ya teman-teman, lagi loading. Oke, nah di sini kita mau bikin relationship-nya. Kita lihat lagi di soal, di mana kedua hubungan tadi tuh many to many. Jadi, baik itu hubungan si produk sama produk, baik itu hubungan si unit sold sama unit sold, itu tuh hubungannya many to many. Nah, kita bisa atur hubungannya itu di yang ini ya teman-teman. Nah, di sini cardinality-nya tuh mau yang mana? Nah, di sini dia udah bentuk sendiri many to many. Jadi kita tinggal klik oke aja. Nah, nanti kalau misalkan many to many tuh gambarnya bintang ya, teman-teman. Jadi dia ada kayak garis alurnya gitu, saling berhubungan. Nah, nanti dia ada kayak tanda bintangnya gitu. Nah, sebentar ya, teman-teman. Lagi loading. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Kalau misalkan bintang, berarti teman-teman udah bener nih, isinya tuh hubungannya many to many. Nah, selanjutnya kita mau buat yang unit sold. Unit sold yang ada di market sama unit sold yang ada di sheet sales gitu. Nah, di sini unit sold-nya kita arahin ke yang ada di market. Sama kayak tadi teman-teman drag ke market. Nah, nanti dia akan buka dialog box yang create relationship gitu. Nah, hubungannya juga udah sama nih, cardinality-nya juga udah sama, many to many. Kita tinggal klik OK. Nah, kita tunggu dulu. Nah, dia udah bikin relationship lagi nih yang many to many karena gambarnya bintang. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak bisa buat drag, teman-teman juga bisa buat relationship-nya di sini. Jadi, teman-teman klik yang manage relationship. Terus, kita pilihnya yang new. Misalkan ya, cuman kan kita udah gak ada relationship lagi nih, udah kita buat semua. Cuman ini kita coba-coba aja ya, teman-teman. Kita klik new. Nah, teman-teman nanti tinggal milih tabel mana nih yang mau dibikin relationship-nya. Misalkan dari si sales. Kita pilih yang sales, dia mau diarahinnya ke yang date of sales misalkan. Nah, nanti pilih nih mau kolom yang mana. Misalkan country sama yang misalkan segmentation sama yang segmentation misalkan. Kayak gitu. Nah, nanti cardinality-nya mau yang mana nih? Bisa pilih juga gitu. Kalau misalkan emang teman-teman nggak bisa ya buat drag yang tadi, teman-teman bisa pakai yang tadi, yang ini gitu, yang manage relationship. Cuman kalau misalkan mau gampang sih yang tadi ya teman-teman tinggal di drag aja. Nah, karena ini cuma contoh, teman-teman bisa cancel aja. Ini juga di close aja. Gitu. Jadi kalau mau gampang, aku saranin cuma di drag-drag aja. Jadi kita nggak buang-buang waktu buat ngeklik-klik gitu. Di drag, terus pilih deh cardinality-nya apa, many to many, atau mungkin many to one atau one to one gitu. Jadi disesuaikan sama yang ada di soal. Gitu teman-teman. Nah, untuk manage relationship-nya kita udah selesai juga nih. Kita udah buat relationship dari sheet product, sheet sales, terus sheet date of sales, sama sheet yang market. Sekarang kita mau buat visualisasinya. Karena datanya udah kita olah, relationship-nya juga udah kita buat nih teman-teman. Jadi kita bisa balik ke si Power BI, terus pilihnya yang sini. Kita pilih yang report. Nah, akhirnya kita masuk ke kanvas kita nih. Ini kan namanya kanvas ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi ke soalnya. Laporan terdiri dari 2 page nih. Ada page 1 dan page 2. Terus size-nya itu 16 banding 9. Nah, berarti kita atur dulu nih page size-nya. Kita tinggal ke Power BI lagi. Nah, cara atur page size, teman-teman tinggal ke yang ini, namanya format. Teman-teman tinggal klik. Nah, teman-teman tinggal atur page size-nya, mau yang mana nih ukurannya. Nah, karena emang 16 banding 9 itu udah ukuran otomatis dari Power BI, jadi teman-teman gak usah otak-atik lagi. Tapi kalau misalkan nanti di soal pilihannya, misalkan letter atau yang lain-lain, teman-teman tinggal pilih ya, disesuaikan sama yang ada di soal. Gitu. Nah, ini ada page information, kalau misalkan mau ganti halamannya bisa ditaruh di sini. Misalkan tadi kan disuruhnya jadi report 1 misalkan ya. Nah, nanti dia namanya juga berubah.
Atau kalau mau mudah, teman-teman double klik aja di sini. Teman-teman ubah deh report 1. Gitu. Ini sebenarnya soal nanti sih selanjutnya. Gitu. Ini kita atur yang page size dulu, tapi page size-nya karena emang udah ukuran normal dari si Power BI, jadi nggak usah kita apa-apain. Gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang, jadi di page 1 itu kita disuruh rename namanya jadi report 1. Nah, tadi kan kita udah lakuin ya teman-teman. Caranya ya teman-teman double klik aja. Double klik sampai warna kuning-kuningnya muncul, ketik deh report 1 gitu. Kalau udah, teman-teman tinggal klik sembarang di mana aja, nanti dia auto kesimpan. Terus kita lihat lagi soalnya apa nih. Nah, pada bagian tengah atas laporan, tuliskan nama perusahaan dengan font size 40. Nah, berarti kita mau nulis nama perusahaan. Nah, ini sama kayak yang ada di Microsoft Word ya, teman-teman. Kita bisa isi pakai text box. Nah, text box tuh ada di tab Home, terus ada di Insert, ada text box. Atau teman-teman bisa ke tab Insert. Nah, dia juga ada sih text box-nya. Jadi, sesuaiin teman-teman aja maunya gimana. Tapi kalau cepat kan udah di Home udah ada ya. Jadi, kita pakai yang ada di Home aja. Gitu, teman-teman bisa double klik. Nah, kalau udah, kita atur dulu. Dia mau pakai fontnya itu 40. Kita klik, kita pilih yang 40. Kalau udah, kita ketik nama perusahaannya itu ada Brave Production. Nah, kita lihat benar gak ya? Takutnya salah, teman-teman. Oke, benar ya, nama perusahaan itu Brave Production. Nah, kalau udah, kita bisa tarik aja dia, gini memanjang. Terus ininya dikecilin. Terus ininya kita bikin rata tengah nih teman-teman, kayak biasa. Ya, jadi ininya kita blok. Terus kita pilih yang center. Nah, kita taruh di atas nih. Gitu. Ininya udah. Kita misalkan teksnya mau diwarnain apa nih? Kita warnain, terserah teman-teman ya. Teman-teman mau warnain apa? Di sini aku mau warnain warna merah nih. Oke. Nah, oke, kita sekarang masuk ke visualisasinya nih. Nah, di dalam laporan ini, pada bagian tengah atas laporan teruskan nama udah. Terus pada laporan ini, isi visualisasinya tuh sebagai berikut. Yang pertama tuh ada Q&A. Nah, kita mau masukin Q&A nih. Tuh, nah ini tadi keklik ya, kayaknya ke double klik. Ini kita remove aja, kalau teman-teman gak ada, gak apa-apa ya. Nah, kita mau masukin Q&A, teman-teman bisa klik yang ini, yang kayak ada kolom komentar. Teman-teman double klik. Nah, nanti dia akan muncul. Nah, supaya merefresh teman-teman lagi tentang materi Q&A. Q&A ini kan merupakan merupakan fitur ya dari Microsoft Power BI, di mana kita bisa memberikan pertanyaan nih ke data yang udah ada yang kita punya gitu. Pertanyaan terkait dengan data yang kita punya. Misalkan kayak gini ada total dari harga yang penjualan, kayak gitu-gitu. Jadi kita pakai si fitur Q&A ini di page pertama di report 1. Nah, ini ukuran atau tampilannya teman-teman bisa sesuaikan aja maunya gimana. Aku bikinnya yang memanjang kayak gini ya. Gitu. Nah, kalau udah ininya klik ke yang page aja, ke kanvasnya supaya nanti kita ketika insert visualisasi baru tuh nggak keganti gitu. Jadi teman-teman double klik ke page-nya lagi supaya berubah ke yang ini. Nggak yang ini yang di ininya ada kotak-kotaknya. Jadi biar, tapi kalau teman-teman double klik muncul yang Q&A, remove aja ya. Gitu. Nah, ini udah yang pertama. Kita bikin lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu kita mau buat pie chart yang informasinya tuh tentang sales dan produk. Nah, teman-teman kalau misalkan ada menginformasikan atau berisi informasi ataupun yang kayak ada informasi terkait dengan data, berarti visualisasi kita tuh membutuhkan field di dalamnya. Jadi contohnya kayak gini nih, kita kan mau bikin pie chart. Berarti kita bikin dulu pie chart. Yang ini ya, pie chart yang kayak pizza. Kita double klik.
Nah, kalau udah kita masukin nih. Karena dia ditulis ini kan menginformasikan. Nah, dia menginformasikan sales by product. Berarti kita harus masukin informasi dari data kita terkait sales dan produk. Nah, kita bisa pakai salesnya. Aku ambil dari market, tapi teman-teman juga bisa ngambil dari sheet yang sales, sama aja. Ini aku drag, aku tarik si salesnya ke visualisasi pie chart. Nah, terus kita juga butuh informasi dari produk. Di sini aku pakai yang dari market aja deh, biar sama. Nah, tapi teman-teman boleh pakai yang lain ya, kan datanya juga sama. Nah, nanti dia akan keluar informasi yang digambarkan dengan si pie chart ini berdasarkan si sales by product. Jadi penjualan dari masing-masing produknya tuh berapa sih? Misalkan kayak gini, oh produk Paseo itu penjualannya udah 33 juta 11.143,95 perak. Kayak gitu. Terus ada percentage-nya, ternyata proporsi penjualan dari si Paseo itu 27,8% kayak gitu. Jadi ini informasi terkait dengan penjualan by produk, tapi digambarkan dengan si pie chart. Jadi visualisasi yang kedua udah, kita lanjut ke visualisasi yang ketiga. Di sini tuh ada tree map, di mana informasinya itu tentang sales by country. Nah, kita buka lagi, kita masukin yang tree map. Oh ya, ini jangan lupa diklik dulu ya teman-teman, kalau enggak nanti keganti. Jadi kita klik dulu ke kanvasnya, biar ininya pinggirannya berubah nih. Nah, kan berubah ya ke sini. Kita baru bisa masukin yang tree map. Double klik. Nah, karena udah muncul nih, seperti yang aku bilang, kalau misalkan ada berisikan informasi kan dia nggak bisa kayak Q&A yang ditarik langsung ada fiturnya nih. Dia harus dimasukin informasi terkait dengan data kita. Nah, kita tinggal masukin aja deh, dia maunya informasi tentang profit by country. Jadi kita masukin profit sama country. Profitnya dari sini, dari market. Country-nya juga dari market. Nah, nanti dia akan menunjukkan masing-masing keuntungan dari si masing-masing country-nya kayak gitu. Nah, ini kita kecilin aja supaya visualisasi yang lain tuh masih muat gitu. Segini kali ya. Nah, jangan lupa diklik lagi ke kanvasnya supaya pindah. Nah, kalau udah, kita bikin lagi yang keempat. Yang keempat itu ada slicer. Nah, slicer ini kalau teman-teman ingat, dia itu kan merupakan fitur filterisasi ya, teman-teman. Jadi kalau kita pakai slicer tuh kita bisa filter nih. Misalkan di sini kan berdasarkan country, nanti kita bisa lihat. Misalkan data yang ditampilin itu berdasarkan country dari mana nih. Itu nanti kita contohin deh ya, abis kita buat visualisasi 1 sampai 6 ini. Kita coba otak-atik si slicernya. Maksud filterisasi di slicer itu gimana sih gitu. Tapi kita masukin dulu si slicernya berdasarkan country-nya. Nah, slicer itu teman-teman bentuknya yang kayak ada corong, yang kayak ada filternya ini. Jadi kita pilih yang ini, double klik, kita masukin data country. Nah, nanti dia akan menampilkan list dari country yang ada di data kita gitu. Nah, di dalam slicer ini teman-teman, kita tuh bisa milih dua tampilan ya. Bisa pilih tampilan dari yang kayak gini, atau tampilannya tuh dalam bentuk list, atau teman-teman misalkan nih, aduh gak muat nih kanvasnya masih ada 2 visualisasi lagi, tapi ternyata udah gak muat. Kalau kayak gini kan kepenuhan. Nah, teman-teman bisa atur, atau mungkin nanti di soal juga ada, aku nggak tahu. Di sini ya teman-teman, di sini kan ada panah nih, aku full screen dulu. Nah, di sini kan ada panah nih teman-teman. Teman-teman bisa klik, nah teman-teman bisa pilih tipe dari slicernya mau bentuk gimana. Kalau drop down itu dia nanti kayak ada kayak gini nih. Nah, kita bisa milih diturunin dulu, di drop down dulu mau milih yang mana kayak gitu. Nah, aku di sini mau coba yang drop down ya teman-teman. Gini. Kalau udah kita balik lagi ke reportnya. Nah, ini kan jadinya masih lebih banyak lowongnya. Kita bisa tarik lagi deh. Gitu. Klik lagi ke kanvas. Supaya datanya nggak berubah. Nah, kita
balik lagi ke soalnya. Sekarang kita mau buat card. Kalau card itu tuh kayak dia tuh kayak kartu yang menampilkan informasi terkait dengan data yang kita masukin gitu. Kita coba ya buat card berdasarkan si localization. Kita ke Power BI lagi. Kita masukin card itu yang ada tulisan 1, 2, 3-nya nih teman-teman. Teman-teman double klik aja. Terus masukin yang tadi itu localization. Localization ini. Ditarik. Nah, dia keluar channel partners, Kanada gitu. Kayak gini aja kita kecilin supaya muat. Nah, kalau udah kita klik lagi ke canvas, kita masukin yang terakhir, visualisasi yang terakhir di page 1. Itu ada donut chart yang berisi informasi gross sales by segmentation. Nah, kita ke Power BI, donut chart yang kayak donat teman-teman di sampingnya si pie chart gitu. Nah, tinggal double klik. Nah, kita masukin apa tadi informasinya? Tentang gross sales by segmentation. Kita masukin yang gross sale, ini ada di sales, sama segmentation. Nih. Nah, jadi di sini dia nampilin nih, penjualan berdasarkan segmentasinya tuh berapa-berapa ya, kayak gitu. Nah, di sini digambarin di si donut chart, gitu deh teman-teman. Nah, untuk page 1 kita udah selesai nih, tampilannya kayak gini. Nah, sekarang kita mau ngerjain page 2 nih teman-teman. Karena kan tadi kita dimintanya bikin 2 halaman. Nah, kalau mau nambahin halaman, sama kayak Excel ya teman-teman, tinggal klik yang plus ini. Buat new page. Nah, kalau udah, kita bisa rename lagi jadi report 2. Nanti di soalnya disuruhnya kayak gitu. Kita rename, double klik, terus rename report 2, terus teman-teman bisa klik sembarang. Nah, benar ya, di page 2 diberi nama report 2. Pada bagian tengah atas laporan, tuliskan nama perusahaan dengan font size 40. Berarti sama kayak yang tadi nih. Kita tinggal bikin di text box. Terus ukurannya kita buat jadi 40. Kita tulis lagi, brief production. Nah, kita tarik deh. Kita iniin. Terus kita bikin rata tengah. Warnanya aku bikin warna merah lagi deh. Nah. Selanjutnya, kita disuruh buat bikin di bagian pojok kanan atas, tuliskan page 2 dengan font size 20. Berarti kita pakai text box lagi, cuman font size-nya itu ukurannya 20 nih teman-teman. Di sini kita pilih 20. Nah, kita tulisannya itu page 2. Warnanya aku mau bikin warna biru. Dia belum diblok, jadi nggak berubah ya. Warna biru. Nah, kalau udah, ininya mau aku kecilin, taruhnya di pojok kanan, teman-teman. Ini di sini. Dah. Dia di soal kan mintanya gitu ya. Taruhnya di pojok kanan atas. Aku udah taruh di pojok kanan atas tadi. Nah, kalau udah tampilannya kita bikin visualisasinya sekarang. Nah, visualisasi yang dibuat pada halaman itu yang pertama tuh ada line chart. Di sini line chart itu menginformasikan tentang sales, by segmentation, and product. Berarti kita pilih dulu line chart. Line chart itu kan garis ya teman-teman. Tuh, kita pilih yang grafik garis. Nah, kalau udah, kita lihat nih informasinya berdasarkan apa? Sales, segmentation, dan product. Berarti yang kita masukin ada sales, terus kita masukin segmentation, sama kita masukin product. Nah, jadi di sini dia nampilin data
di visualisasinya itu tentang penjualan berdasarkan masing-masing segmentasi dan juga produknya. Kayak gitu. Misalkan ini kekecilan, teman-teman bisa gedein kayak gini ya. Atau bisa di focus mode. Jadi kalau mau lihat datanya lebih gede bisa. Jadi tinggal kita back to the report. Nah, sekarang kita bikin visualisasi yang kedua. Itu kita mau masukin slicer. Oh ya, tadi sebelumnya aku lupa ya, di page satunya mau coba slicer. Nanti setelah kita buat visualisasi semuanya, kita cobain yang di page 1 sama page 2 slicernya ya. Nah, di sini kita tinggal masukin aja kayak tadi slicernya. Ini jangan lupa diklik dulu ke kanvas. Terus kita masukin si slicer nih. Yang ini, corong. Nah, kalau udah, kita masukin slicernya itu berdasarkan segmentation. Kalau yang tadi berdasarkan country, sekarang berdasarkan segmentation. Kita masukin aja nih di sini. Nah, kalau yang ini misalkan kita pakainya yang list ya teman-teman, jadi yang nggak drop down gitu. Kita pakai yang list aja nggak apa-apa. Ini kita taruh di sini dekat page 2. Tempat-tempatnya, lokasi-lokasi dari visualisasinya sesuai dengan kekreativitasan teman-teman aja ya. Gitu. Jadi mau warnanya apa atau bentuknya posisinya gimana, ukurannya gimana itu sesuai sama teman-teman aja. Ini bisa klik lagi di kanvas. Nah, kalau udah kita masuk ke visualisasi yang ketiga. Kita mau masukin card di mana informasinya itu Monem. Nah, kita ke Power BI desktop, kita pilih lagi yang cardnya. Kita masukin itu, kalau Mon kan adanya di date of sales ya. Kita pilih yang Mon. Nah, di sini kita ada 5.530 bulan ternyata. Kita taruh di sini. Satu lagi, itu kita masukin, baca dulu ya soalnya. Itu card menginformasikan unit sold. Gitu. Sebentar ya teman-teman. Nah, di sini dia ada card yang menginformasikan unit sold. Nah, berarti kita masukin aja lagi cardnya. Tapi pakainya unit sold. Nah, ini datanya kalau misalkan teman-teman pilih di mana aja nggak apa-apa ya. Misalkan aku pakainya yang di sales. Teman-teman pakainya yang di market. Ini kan ada sama nih. Itu nggak apa-apa, sama aja kok nanti hasilnya. Nah, ini kita sesuaiin aja ukurannya. Nah, di page 2 juga udah selesai nih visualisasinya. Sekarang kita mau coba bikin atau nyoba si fitur slicernya ya. Sekarang di yang page 2 nih teman-teman. Kita mau lihat data atau visualisasi berdasarkan segmentasi dari si governance ya. Nah, kita tinggal klik aja yang government. Nah, nanti di sini dia cuma nampilin visualisasi berdasarkan si segmentasi dari si government aja gitu. Misalkan di sini total dari unit sold-nya dari governance tuh cuma ada government ya, itu cuma ada 332. Terus di sini kayak penjualannya juga rata kan, karena kan kita by segmentation nih. Cuma karena kita mau nampilin dari si government, makanya dia cuma rata satu, karena kan kita cuma nampilin dari si government aja. Tapi kalau misalkan kita hapus nih, kita balik lagi ke yang all. Nah, dia bakalan banyak nih garis-garisnya, karena kan di sini segmentation-nya banyak, nggak cuma si government aja gitu. Tapi kalau misalkan kita coba lagi ke yang mid market, dia bakalan satu lagi nih, cuma nampilin data dari segmentation-nya si mid market. Nah, total unit yang dijual dari mid market juga lebih sedikit kan, ada 111 unit gitu. Ini kita bisa hapus aja yang ini supaya balik lagi ke all. Kita coba slicer yang ada di report 1. Nah, kita coba slicer yang ada di report 1. Kita pilih, kita turunin dulu drop down-nya. Kita misalkan pilih berdasarkan country yang dari Kanada. Nah, nanti dia munculin penjualannya berdasarkan visualisasinya berdasarkan country dari Kanada. Misalkan kayak gini nih. Ini kan tadi kita profit by country gitu ya. Makanya di sini warnanya orange semua karena di sini tuh
cuma nampilin 100% profit dari si country-nya, dari si Kanada aja gitu. Tapi kalau yang kayak gini ini kan berdasarkan produk gitu ya. Di sini dia nampilin penjualan berdasarkan produk dari si country Kanada aja gitu, nggak dari semua country. Ini juga sama buat yang donatnya kayak gitu. Jadi dia cuma nampilin ini apa ya? Dia nampilin gross sales berdasarkan segmentasi gitu. Tapi cuma ada di wilayah yang Kanada aja gitu. Tapi kalau misalkan US, ntar dia balik lagi gitu. Kayak gini, misalkan profitnya berdasarkan si USA aja gitu. Terus ini juga sales by produknya berdasarkan negara atau country dari si USA-nya. Ini juga berdasarkan dari si USA. Kalau misalkan teman-teman mau hapus, teman-teman tinggal klik yang ini aja. Ntar dia balik lagi jadi all. Gitu. Ntar warna-warnanya balik lagi deh. Gitu teman-teman. Nah, misalkan nih teman-teman, kalau teman-teman mau ganti halaman warna halamannya, teman-teman bisa ke sini juga ya. Kayak backgroundnya bisa diganti. Misalkan mau warna orange. Ininya dimundurin. Nah, karena kita putih-putih jadi nggak kelihatan ya. Gitu. Ininya bisa kelihatan nih teman-teman aturan warna orange. Krem-krem gitu. Misalkan ini kita bikin transparansi. Terus ininya juga kita bikin transparansi. Tapi page kita nggak kelihatan ya teman-teman. Oh, enggak. Ini juga kita bikin nah, bisa teman-teman jadi bisa sesuaiin lah ya. Sesuai dengan keinginan teman-teman tuh maunya kayak gimana misalkan tampilannya. Misalkan mau warna apa. Misalkan ini maunya backgroundnya warna ungu mau warna ungu. Gitu. Ini mau warna brief production maunya warna kita samain aja ungu. Misalkan ini transparansinya dikurangin. Ini juga kita bikin terserah teman-teman ya. Teman-teman boleh berkreasi gitu. Kalau misalkan nggak keluar transparansinya dibikin 0% ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaiin aja. Ininya kita bikin slicernya warna ungu. Nah, sesuai teman-teman deh, teman-teman boleh berkreasi. Tapi kayaknya aku yang awal aja kayak lebih bersih gitu. Tampilan warnanya. Oke, bentar ya. Teman-teman boleh edit warnanya atau teman-teman boleh normal aja gitu kayak yang pas awal-awal tadi yang putih. Nih kan aku balikin lagi nih, teman-teman tinggal unduh aja. Nah, tapi kalau misalkan nanti disuruh warnain atau disuruh edit-edit, teman-teman jangan lupa itu ada di format ya. Kalau mau edit-edit warnanya. Nah ini kan tinggal background ya. Bentar. Oke, ini aku ganti ininya aja deh. Backgroundnya aku bikin jadi putih. Nah, kita ke sini, touch background, terus pilihnya yang warna putih. Nah, jadinya lebih bagus ya, lebih bersih. Tapi kalau misalkan nanti disuruh, teman-teman udah tahu ya kalau mau bikin-bikin warna dan yang lain-lain di sini ya teman-teman. Kayak gitu. Udah sih teman-teman materi hari ini sampai di sini aja. Jangan lupa teman-teman simpan datanya, save as di mana aja sesuka teman-teman. Yang penting sesuai sama folder teman-teman dan bisa dikumpul ya teman-teman di assignment. Dan ya pertemuan kita sampai di sini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain atau mau nanya sesuatu yang dibingungin terkait dengan materi,
terkait dengan kuis, terkait dengan UAS, teman-teman boleh chat di meeting chat atau di general gitu. Atau misalkan personal chat juga nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, pertemuan kita sudah sampai di sini teman-teman. Pertemuan terakhir kita untuk kuis dan juga UAS-nya. Semangat terus teman-teman, jangan lupa belajar, jangan lupa dipersiapkan ya teman-teman. Untuk perangkatnya, untuk materi-materinya, baik teori dan juga praktek. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya.